Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Ya, kita kemarin sudah Ibu kasih tema 1 ya. Kita sudah menyelesaikan tema 1. Setelah itu kita melakukan PTS atau penilaian tengah semester. Kemudian kita lanjut lagi ke KPM daring online kita, yaitu kita masuk ke tema 2, perkembangan masyarakat Indonesia menuju negara maju. Bisa dilihat peta konsepnya. Peta konsepnya bisa dilihat ya. Di situ ada perkembangan masyarakat Indonesia menuju negara maju. Tapi sekarang Indonesia sudah menjadi negara maju ya. Sekarang sebenarnya adalah Indonesia maju. Jadi di situ ada kependudukan, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Kemudian yang akan Ibu bahas nanti, kita menuju ke kependudukan, yaitu pertumbuhan penduduk dan pengaruhnya bagi Indonesia. Kemudian mobilitas penduduk Indonesia. Kita abaikan yang lain dulu. Nah, setelah itu bisa kalian lihat perkembangan kependudukan. 1. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia sejak kemerdekaan. Jadi Indonesia telah melaksanakan beberapa kali sensus penduduk sejak kemerdekaan, yaitu sensus penduduk tahun 1961 pada 1971 sampai 2010 ya. 2010 sampai sekarang. Bisa kalian cermati dan pahami betul-betul tabelnya ini. Ini tabel laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sampai tahun 2010 berarti ya. Belum ada perubahan lagi, sekarang sudah tahun 2020. Itu terakhir laju pertumbuhannya jumlah penduduk ada 237,56 juta. Kemudian laju pertumbuhannya ada 1,49%. Nah, dari data hasil sensus bisa kita ketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami perubahan waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk mencapai angka lebih dari 2%. Jika angka pertumbuhannya antara 1 dan 2%, laju pertumbuhan termasuk sedang ya. Berarti Indonesia ini laju pertumbuhannya termasuk pertumbuhan sedang. Lanjut, kita masuk ke di sini ada tabel jumlah dan angka pertumbuhan penduduk sebelah negara di dunia. Bisa kalian amati. Itu ada tabel penduduk di seluruh negara dunia ya. Pertama ada Cina dan yang terakhir ada Indonesia. Bisa kalian amati, di situ ada jumlah penduduk, kelahiran per 1000 penduduk, kematian per 1000 penduduk, kemudian angka pertumbuhan alami atau natural increase ya. Bisa kalian lihat. Sudah ya. Kemudian setelah melakukan kegiatan di atas, kamu dapat mengetahui bahwa laju pertumbuhan penduduk bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan ada beberapa negara yang angka pertumbuhannya penduduknya negatif atau di bawah 0. Jika pertumbuhannya negatif, negara tersebut penduduknya tidak bertambah, malah berkurang jumlahnya. Adanya perbedaan laju pertumbuhan antara satu negara dan negara lainnya menyebabkan setiap negara menerapkan kebijakan yang berbeda-beda. Nah, contoh negara yang menerapkan kebijakan ini adalah negara Cina dengan kebijakan satu anak atau one child policy. Negara lainnya yang menerapkan kebijakan tersebut adalah Indonesia, Nigeria, India, dan sejumlah negara lainnya. Jadi kita lakukan program KB ataupun keluarga berencana. Kalau di Indonesia minimal atau maksimal sekarang harus punya 2 anak sudah lebih cukup ya. Nah, ada 9 seperti itu, 2 anak sudah cukup. Jadi
Kalau di Indonesia programnya itu program KB. Kemudian di sini ada dampak pertumbuhan penduduk. Nanti dampaknya ada dampak positif dan dampak negatif. Pada gilirannya, pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada pemanfaatan aspek biofisik atau sumber daya alam. Oleh karena itu, manusia perlu melakukan upaya agar laju pertumbuhan penduduknya terkendali. Jadi, agar laju pertumbuhannya itu selalu terkendali, kita harus mengetahui dampak pertumbuhan penduduk. Yang pertama itu dampak positif. Dampak positifnya ya, tersedianya tenaga kerja untuk meningkatkan produksi. Terus yang kedua, bertambahnya kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan. Yang ketiga, meningkatnya investasi atau penanaman modal karena makin banyak kebutuhan manusia. Yang keempat, meningkatnya inovasi karena penduduk dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian dampak negatifnya. Dampak negatifnya ada meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka kriminal, meningkatnya angka kemiskinan, kemudian berkurangnya lahan untuk pertanian dan pemukiman. Jadi semakin banyak orang, maka semakin juga negara itu sulit untuk maju ya. Jadi berkurangnya lahan untuk pertanian dan pemukiman ini salah satunya nanti faktornya. Terus semakin banyaknya limbah dan polusi ya, semakin banyak pabrik, semakin banyak yang membangun produksi itu makin banyak polusi. Terus kemudian ketersediaan pakan makin berkurang, kesehatan masyarakat makin menurun. Jadi banyak sekali orang yang sakit-sakitan juga. Terus berkembangnya permukiman tidak layak huni. Bisa dilihat itu sekarang banyak sekali rumah-rumah yang bahkan bisa kalian lihat di Demak pun banyak sekali rumah yang seperti ini ya. Tidak hanya di sana, tapi di daerah Demak atau di daerah kita sekitar itu banyak rumah yang di pinggir tepi kali seperti ini. Ini karena ya, ini salah satu dampak negatifnya. Sudah sampai sini Ibu akhiri. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, khususnya kelas 9. Nanti ini Ibu kenapa buat seperti ini, besoknya lagi insya Allah Ibu akan membuat suatu PowerPoint yang nantinya bisa kalian lihat dan kalian pahami betul-betul. Jadi ini karena terburu-buru jadi Ibu buat seperti ini ya. Sudah, silahkan nanti kalian ringkas atau rangkum apa yang Ibu jelaskan tadi, sebisa mungkin kalian pahami, cermati, kemudian kalian tulis apa yang kalian pahami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.